Nancy Matthew Elliot Edison adalah ibu dari seorang penemu bola lampu, Thomas Alva Edison. Ketika melahirkan Thomas, dokter mengatakan kepada Nancy bahwa ukuran kepala bayinya terlalu besar dan itu tidak normal. Saat balita, Thomas sering sakit dan tubuhnya selalu lebih kecil daripada anak seumurannya. Thomas juga mengalami keterlambatan dalam hal berbicara. Ia baru mampu berbicara pada usia 4 tahun. Kekurangan Thomas yang sudah ada sejak Thomas lahir tidak membuat Nancy berkecil hati. Ia meyakini bahwa anaknya adalah seorang anak yang istimewa. Ia mencurahkan perhatiannya kepada Thomas dan selalu berdoa untuk kesehatan anaknya itu. Nancy melihat Thomas berbeda dengan anak-anak yang lain. Thomas memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Thomas sering bertanya hal-hal di luar dugaan. Thomas bertanya kepada ibunya, "Kenapa itik mengerami telur-telurnya, Ibu?" Ibu Thomas menjawab, "Induk itik sedang mengeram agar nanti menetas dan mengeluarkan itik-itik kecil." Tidak puas dengan jawaban ibunya, rasa ingin tahu Thomas yang besar membuat ia melakukan eksperimen langsung. Pada saat jam makan malam, Thomas mengerami telur-telur itik dan berharap agar ia dapat menyaksikan langsung bagaimana telur-telur itik itu dapat menetas. Di sekolah, Thomas merasa tidak cocok dengan sistem sekolah yang kaku. Sistem sekolah yang menyuruh muridnya menghafal, mengerjakan tugas tanpa peduli apakah murid tersebut benar-benar paham atau tidak terhadap pelajaran sekolah yang sesungguhnya. Sistem sekolah yang tidak melihat potensi anak-anak muridnya. Thomas merasa bosan. Ia sama sekali tidak mengikuti instruksi dari gurunya. Ia memilih melamun sambil menggambar hasil dari imajinasinya daripada mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Guru Thomas, terutama Mr. Crawford, menganggap Thomas adalah anak yang bodoh yang tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Mr. Crawford semakin jengkel terhadap Thomas, apalagi ketika Thomas lebih sering bertanya hal-hal yang aneh menurutnya. Thomas pulang dari sekolah dengan membawa lipatan kertas yang bertuliskan, "Keep this boy at home, he is too stupid to learn," yang artinya, urus anak ini di rumah, dia terlalu bodoh untuk bisa belajar. Thomas yang belum bisa membaca pada saat itu bertanya kepada ibunya apa isi surat tersebut. Kemudian ibunya berkata, "Anak Anda terlalu pintar, kami tidak mampu mengajarinya." Mulai saat itu, ibu Thomas bertekad untuk mengajari anaknya sendiri di rumah. Ia membawakan buku-buku kepada Thomas yang menjelaskan bagaimana melakukan eksperimen kimia di rumah. Dan Thomas melakukan setiap percobaan dalam buku itu. Nancy Edison membawakannya kamus yang terus memacu minatnya. Thomas menjadi sangat menyukai kimia dan menghabiskan semua uang cadangan untuk membeli bahan kimia dan barang-barang untuk eksperimen. Dia membangun laboratorium pertamanya di ruang bawah tanah. Thomas tumbuh sesuai perkataan ibunya. Yakini dia adalah anak yang pintar. Betapa besarnya pengaruh pikiran yang positif terhadap pikiran seseorang. Pepatah mengatakan, engkau adalah hasil pikiranmu. Jika engkau menganggap orang menyukaimu, maka engkau benar-benar akan disukai. Hidupmu sesuai pikiranmu. Jika kamu menganggap kamu akan sukses, maka itu yang akan terjadi. Hobi Thomas dalam melakukan eksperimen terus ia kembangkan hingga ia dewasa. Ia bersyukur dikeluarkan dari sekolah pada saat ia kecil. Bayangkan jika Thomas tidak dikeluarkan dari sekolah, mungkin ia tidak akan berani mencoba hal-hal yang mustahil. Banyak percobaan yang Thomas lakukan, maka banyak juga penemuan yang ia peroleh. Penemuan bola lampu adalah penemuan Thomas yang paling berarti. Thomas melakukan 9.955 kali percobaan untuk dapat menemukan satu bola lampu yang menyala, dan ia berhasil menemukannya.